Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Disinilah tempat kisah nyata dan rahasia kelam hidup terungkap perlahan. Pagi itu, langit Sukamulya mendung, tapi tak ada yang menduga seorang pria kaya, mantan pejabat angkuh, ditemukan tak bernyawa bukan karena senjata, bukan karena penyakit, tapi karena tubuhnya utuh berada di dalam perut seekor ular piton raksasa. Warga gemetar. Jerit histeris membelah keheningan. Sosok yang dulu ditakuti, kini menjadi santapan makhluk buas yang selama ini ia banggakan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah mewah itu? Dan, apakah ular itu sekadar hewan atau jelmaan azab dari kesombongan yang lama dipendam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu embun masih menetes di ujung dedaunan. Desa Sukamulya, sebuah tempat tenang yang dikelilingi perbukitan dan ladang hijau, kembali ramai dibicarakan. Tapi bukan karena panen raya atau acara adat. Melainkan karena kembalinya seorang pria yang dulu pernah mengguncang berita nasional, Pak Arman, mantan pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi miliaran rupiah, namun entah bagaimana bisa bebas dari hukuman. Wajahnya masih sama. Tegas, licin, dan penuh percaya diri. Tapi di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan sesuatu yang lebih dingin dari malam. Ia pulang bukan dengan rasa malu, tapi dengan 2 mobil mewah, koper penuh uang, dan rumah baru yang dibangun di tengah desa sederhana. Warga hanya bisa menatap dari jauh. Sebagian menunduk dalam diam, sebagian mencibir pelan. Tapi tak ada yang berani bersuara lantang. Semua tahu siapa Arman. Ia punya koneksi kuat. Ia tahu cara membungkam. Dan ia pernah membuat orang jujur jatuh dalam fitnah. Rumahnya bak istana kecil. Dinding semen mengilap, atap menjulang tinggi, lantai marmer dari luar negeri. Halaman depannya dihiasi lampu-lampu taman yang menyala bahkan saat siang belum pergi. Setiap pagi, Pak Arman menyiram bunga sambil mengenakan jas tipis dan kacamata hitam. Kadang menyapa, tapi selalu dengan nada sinis. Sudah siram tanaman, Bu? Tapi rumputnya kok tinggi ya, malu-maluin. Ibu itu hanya tersenyum kaku, memeluk bayinya lebih erat. Tapi yang paling membuat warga bergidik bukanlah mobil atau gaya hidupnya, melainkan apa yang disembunyikan di balik rumahnya. Sebuah kandang besi besar, terkunci rapat dengan rantai baja dan terpal hitam menutupinya. Tak banyak yang tahu isinya. Tapi sesekali, terdengar desisan berat, gesekan kasar, dan dentuman seperti benda besar mengguncang tanah. Anak-anak dilarang bermain ke belakang rumah Pak Arman. Bahkan binatang ternak pun tampak enggan mendekat. Tapi suatu hari, seorang bocah laki-laki mengintip dari sela pagar. Ia berlari ketakutan, menangis dan gemetar. Ada ular. Besar sekali, melingkar matanya nyala. Desas-desus pun menyebar cepat. Pak Arman memelihara ular piton raksasa di rumahnya. Ular itu diberi nama si Raja. Panjangnya lebih dari 5 meter. Badannya seperti batang kelapa. Lidahnya menjulur lambat, tapi matanya memancarkan bahaya. Warga mulai bertanya-tanya. Untuk apa seorang manusia, apalagi mantan pejabat, memelihara makhluk sebesar itu? Ada yang bilang itu penjaga rumah. Ada yang berkata, itu peliharaan pesugihan. Simbol kekuatan hitam. Tak sedikit pula yang percaya, si raja bukan sekadar hewan,
tapi bagian dari kontrak gelap dengan iblis kekuasaan. Namun tak ada satupun yang berani bertanya langsung. Karena sekali bertanya, bisa jadi namamu masuk daftar musuh. Dan Pak Arman bukan tipe yang memberi maaf, bahkan untuk kesalahan terkecil. Desa Sukamulia mulai berubah sejak kehadiran rumah itu. Suasana jadi lebih senyap. Orang-orang berhati-hati saat bicara. Anak-anak pulang lebih cepat. Warung kopi tak lagi ramai dengan tawa, melainkan bisik-bisik penuh curiga. Pak Arman sering datang ke warung itu hanya untuk mengamati. Duduk di pojok, menyesap kopi mahalnya sambil menyindir dalam tawa. Zaman sekarang, kalau miskin itu pilihan. Tak ada yang membalas. Semua hanya menahan amarah. Dan setiap kali ia menyebut nama si raja, matanya berubah. Ada sesuatu yang hidup di balik sorot itu. Kebanggaan. Kegilaan. Ketakutan. Si raja itu lambang kekuatan. Kalau lapar, bisa jadi bahaya. Sama seperti saya. Kalimat itu diucapkan di depan kepala desa, dan semua orang yang mendengarnya hanya bisa menelan ludah. Tapi seperti gunung yang terlihat diam, cerita ini baru akan mulai meletus. Dan desa kecil yang selama ini menahan bisik dan luka, akan segera menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Angin sore berembus perlahan di sela-sela pematang sawah. Bayangan senja menari di atas genangan air, dan suara burung-burung kecil menjadi pengiring sunyi yang tak pernah diundang. Di ujung desa Sukamulia, berdiri sebuah rumah tua beratap seng, berdinding papan rapuh, dan dipenuhi lubang di sudut-sudutnya. Disitulah tinggal Pak Rahmat, buruh tani yang hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Yati, serta anak sematawayang mereka yang bernama Bagas. Bagas berbeda dari pemuda desa lain. Ia pendiam, tidak suka nongkrong di pos ronda, tidak ikut main bola di lapangan belakang masjid. Ia lebih sering berada di dalam kamar, sesekali keluar untuk membantu ibunya mengangkat tampah kue, lalu kembali mengurung diri. Warga desa dulu menganggapnya pemuda pemalu, tapi seiring waktu, tatapan mereka mulai berubah. Terutama sejak satu kejadian yang memicu segala kecurigaan. 3 bulan setelah Lebaran, mendadak rumah Pak Rahmat mulai direnovasi. Tukang-tukang datang membawa batu bata dan semen. Atap seng diganti genteng baru. Pagar bambu yang compang-camping dicat dengan warna hijau muda. Dan yang paling mencolok, sebuah motor metik biru terparkir manis di depan rumah mereka. "Loh, itu motor siapa?" tanya Bu Lastri di warung. Katanya motor anaknya si Rahmat, si Bagas itu, sahut yang lain. Kerja di mana dia? Nggak pernah kelihatan. Jangan-jangan. Kata-kata itu menggantung di udara. Tapi yang mendengar paham kemana arah tuduhan itu. Gosip mulai berputar seperti angin kencang. Mulut-mulut yang dulu hanya berbisik, kini mulai terbuka lebar. Ada yang mengatakan keluarga Pak Rahmat telah bekerja sama dengan dukun, ada pula yang meyakini Bagas adalah anak indigo yang pelihara tuyul. Ah, zaman sekarang banyak jalan cepat cari kaya, celetuk Pak Karto sambil menyeruput kopi. Namun fitnah itu mencapai puncaknya saat Bu Lastri, tetangga depan rumah Pak Arman, datang membawa oleh-oleh dari kota. "Pak, saya dengar rumah di ujung sawah itu, rumah Pak Rahmat, sekarang udah cantik. Katanya anaknya bisa beli motor. Tapi kerjaannya apa ya? Kok mendadak banget?" ujarnya sambil terkekeh. Pak Arman mendongak dari korannya. Mata itu, tajam seperti biasa, kini mulai menyipit. "Bagas, anak pendiam itu?" "Iya, dia itu jarang keluar rumah. Siapa tahu menyimpan sesuatu."
Tak butuh waktu lama bagi Pak Arman untuk merasa harga dirinya tersinggung. Di dalam benaknya, warga miskin tak pantas terlihat berhasil, apalagi tanpa izin darinya. Apapun yang mencuri perhatian selain dirinya, harus dipadamkan. Kalau kaya datang dari usaha, saya senang, katanya suatu malam di warung kopi. Tapi kalau dari cara yang tidak benar, itu harus dibongkar. Esok harinya, Pak Arman datang ke warung kopi seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak duduk di pojok. Ia berdiri di tengah, menggenggam cangkir kopinya, dan bersuara keras. Saya cuma mau kasih tahu, ada keluarga di sini yang mendadak kaya. Padahal tidak pernah terlihat bekerja. Suara warung hening. Saya curiga, jangan-jangan mereka ikut pesugihan. Semua langsung paham siapa yang dimaksud. Sejak saat itu, keluarga Pak Rahmat dijauhi. Saat Bu Yati berkeliling menjual kue basahnya, onde-onde, barongko, dan pisang goreng, warga menolak dengan senyum pahit. Maaf ya, Bu, saya lagi nggak enak badan. Atau yang lebih menusuk, takut nanti jadi tumbal tuyul. Anak-anak tak lagi berani bermain dekat rumah mereka. Bahkan beberapa orang tua diam-diam melarang anaknya menyapa Bagas. Semua berubah. Dunia menjadi sempit untuk mereka. Pak Rahmat hanya bisa duduk di bangku kayu depan rumah, memandangi sawah yang dulu ia rawat, kini terasa seperti tanah asing. Ia kehilangan ladang tempat bekerja. Tak ada lagi yang menyuruhnya mencangkul. Semuanya seolah percaya pada satu hal, keluarga ini membawa energi gelap. Bu Yati menangis dalam diam. Ia menahan perih sambil tetap berjalan memanggul tampah, berharap masih ada yang mau membeli. Tapi hatinya retak saat melihat pintu-pintu tertutup ketika ia lewat. Di dalam kamar, Bagas duduk di depan layar laptop tuanya. Sebuah kamera kecil terpasang, merekam tangannya yang sedang mengaduk adonan barongko. Di belakangnya, dapur kayu sederhana tampak bersih dan tertata. Sejak umur 17 tahun, ia telah diam-diam belajar mengedit video dan mengunggahnya ke YouTube. Ia tidak pernah mengatakan pada siapapun. Tidak kepada ayahnya. Tidak kepada ibunya. Ia hanya berkata, "Saya ingin bahagiakan bapak sama ibu. Tunggu waktunya." Dan waktu itu, ternyata datang terlalu lambat. Sore itu, Bagas mendengar kerumunan kecil di ujung jalan. Suara-suara sumbang menusuk telinganya. Anaknya si Rahmat itu aneh. Jangan-jangan dia pelihara sesuatu. Lihat mukanya, matanya itu beda. Bagas keluar dari pintu rumahnya. Langkahnya pelan, tapi tegas. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan bara. Ia berdiri di depan pagar, menatap kerumunan warga yang tengah membicarakan keluarganya. Lalu, dengan suara rendah namun tajam, ia berkata, "Besok pagi, jam 9, saya undang semua warga ke balai desa. Termasuk Pak Arman. Saya akan jelaskan semuanya." Hening. Warga yang semula berani bersuara kini menunduk. Tapi berita itu cepat menyebar. Dan seperti api kecil yang disiram bensin, desa mulai bergejolak. Pak Arman mendengarnya saat sedang duduk di beranda, menyeruput kopi mahalnya. Anak ingusan itu mau kasih penjelasan? Mau pura-pura jadi artis? Ya, ia terkekeh. Biar saja, saya yang akan buka semua kebusukan mereka di depan umum. Malam itu, ia mulai menyusun cerita. Tentang dukun sakti, tentang kambing yang hilang, tentang mimpi-mimpi buruk yang bisa ia karang kapanpun dibutuhkan. Ia tahu, suara keras kadang lebih dipercaya dari kebenaran yang sunyi. Tapi satu hal yang tidak ia tahu adalah,
ia sedang menyalakan api yang bisa membakar dirinya sendiri. Dan malam itu, angin Sukamulya bertiup lebih dingin dari biasanya. Pagi itu, langit Sukamulya seperti menyimpan sesuatu. Awan menggantung berat, menutupi matahari yang biasanya hangat menyentuh dahi. Udara terasa lembab, tapi tak ada yang mengeluh. Semua berjalan pelan menuju balai desa, tempat yang biasanya hanya ramai saat pembagian sembako atau menjelang pemilu. Tapi hari ini, tidak ada undangan resmi, tidak ada spanduk, tidak ada surat edaran. Hanya satu kalimat yang bergaung dari mulut ke mulut. Anaknya Pak Rahmat mau bicara. Suasana di depan balai desa seperti pasar diam. Warga berdiri dengan wajah tegang. Sebagian duduk di kursi plastik yang sudah mulai retak, sebagian bersandar pada tiang-tiang kayu yang berderit. Tidak ada tawa. Tidak ada suara sumbang. Hanya bisikan. Dan rasa bersalah yang menggantung di antara dada-dada mereka. Di sudut ruangan, Pak Arman duduk bersilang kaki. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan gelap, kacamata hitam menggantung di ujung hidung. Di sebelahnya, beberapa warga yang dulu sering mendapat bingkisan dari kota ikut hadir. Wajah mereka seperti perisai. Dingin. Siap membela apapun yang keluar dari mulut sang mantan pejabat. Namun, berbeda dengan biasanya, tatapan orang-orang ke arah Pak Arman hari itu tidak lagi penuh hormat. Beberapa hanya menatap singkat, lalu menunduk. Beberapa bahkan tidak menyapa. Dan anak-anak, mereka tidak lagi berlari ketakutan melewati kursi tempat Pak Arman duduk. Jam menunjukkan pukul 9 tepat. Pintu balai desa terbuka perlahan. Langkah itu terdengar jelas, seperti pukulan kecil di dada yang gelisah. Bagas masuk, mengenakan jaket abu-abu kusam dan celana panjang. Tidak ada kemewahan, tidak ada dandanan. Hanya wajah bersih dan tatapan lurus ke depan. Di belakangnya, Bu Yati menunduk pelan sambil menggenggam kerudungnya. Pak Rahmat mengikuti dengan langkah terukur. Bagas berdiri di depan semua orang. Ia membungkuk. Suaranya lembut namun tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab lirih. Hening merambat dari dinding ke lantai. Tak ada pengeras suara. Tapi seolah-olah setiap detik yang keluar dari mulutnya bisa menembus telinga yang selama ini tertutup prasangka. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri saya, kata Bagas. Tapi untuk membersihkan nama baik ayah dan ibu saya yang telah kalian kotori dengan fitnah. Beberapa kepala mulai tertunduk. Jari-jari menggenggam ujung kursi. Bagas mengambil ponselnya. Ia menyambungkannya ke monitor kecil milik balai desa. Layarnya menyala. Muncul satu nama besar di atas tampilan YouTube, Dapur Bagas Nusantara. 1,2 juta subscriber. Warga menatap layar dengan mulut ternganga. Sebuah video mulai diputar. Gambar-gambar sederhana dari dapur kayu. Bu Yati sedang membuat barongko, suaranya tertawa pelan saat adonan jatuh ke lantai. Lalu suara narasi lembut dari Bagas. Inilah barongko, kue khas Bugis yang terbuat dari pisang, santan, dan cinta seorang ibu yang tak pernah menyerah meski dihina. Beberapa ibu mulai menyeka air matanya. Seorang bapak tua mengusap janggutnya yang bergetar. Video berganti dengan dokumentasi lain, kontrak endorsement dari perusahaan kuliner lokal, bukti transfer dari Google AdSense, dan surat undangan seminar UMKM di Makassar. Saya tidak menyembunyikan ini karena malu, ujar Bagas, suaranya mulai bergetar. Saya hanya ingin memberi kejutan saat semua siap. Tapi rupanya, prasangka kalian datang lebih dulu dari waktunya. Ruangan hening.
Tak ada yang berani berkata satu patah pun. Bu Yati menangis. Kali ini bukan karena ditolak saat menjajakan kue, tapi karena luka di hatinya perlahan dijahit oleh keberanian anaknya sendiri. Pak Dayeng Madi, kepala dusun yang sudah tua, berdiri perlahan. Wajahnya merah. Matanya berair. "Kami salah, Nak," katanya lirih. "Kami terlalu cepat percaya pada omongan. Kami terlalu bodoh untuk melihat kebenaran. Maafkan kami." Tangis mulai terdengar di sudut ruangan. Beberapa ibu berjalan pelan ke arah Bu Yati, memeluknya erat. Salah satunya berkata sambil terseduh, "Maaf ya, Bu, saya dulu nggak beli kue karena takut. Tapi saya sendiri pernah difitnah orang, saya tahu rasanya." Pak Rahmat, yang selama ini diam, menatap lantai. Matanya basah, tapi ia mencoba tetap kokoh. Ia tahu, saat ini bukan tentang harga dirinya, tapi tentang harga diri istrinya. Tentang keberanian anaknya. Pak Arman perlahan berdiri. Kacamata hitamnya dilepas. Ia menatap Bagas tajam, tapi ada sesuatu yang berbeda. Peluh di dahinya mulai menetes. Suaranya datar. "Ya sudah, kalau memang benar kamu dapat uang dari YouTube, bagus." Ia mendekat 2 langkah. Wajahnya menegang. "Tapi lain kali, jangan diam saja. Kita ini hidup bermasyarakat." Bagas tidak menunduk. Ia menatap langsung ke dalam mata Pak Arman. Suaranya tajam, tapi tidak meninggi. "Pak, saya diam bukan karena saya salah. Tapi karena saya tahu, tidak semua orang siap mendengar kebenaran kalau hatinya masih dipenuhi prasangka." Beberapa warga mengangguk pelan. Kalimat itu seperti cambuk lembut yang mengoyak kebekuan suasana. Hari itu, Bagas tidak hanya membela nama keluarganya. Ia mengembalikan harga diri yang sempat diinjak-injak. Warga mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari ketakutan dan pelaku dari ketidakadilan. Bu Yati kembali dipanggil untuk menjual kue di acara RT. Pak Rahmat diminta membantu membangun saluran irigasi desa. Anak-anak kembali bermain di depan rumah mereka. Tapi satu hal yang paling berubah, warga tak lagi menunduk saat lewat depan rumah Pak Arman. Mereka menatap lurus. Tanpa takut. Malam hari, Bagas duduk di beranda, menatap langit. Di sebelahnya, Bu Yati menyuguhkan teh hangat. Ia tersenyum. Senyum kelelahan, tapi penuh makna. "Nak," ucap Bu Yati lirih. "Orang sabar memang kadang dipijak. Tapi Allah tak pernah tidur. Doa orang yang difitnah lebih tajam dari pedang." Bagas mengangguk pelan. Di tempat lain, di rumah besar yang kini terasa lebih dingin, Pak Arman berdiri memandangi kandang besi besar di belakang rumahnya. Ular pitonnya, si raja, bergerak lambat dalam gelap. Tapi matanya tajam menatap jendela yang terbuka. Malam turun dengan pelan di desa Sukamulia. Langit tidak gelap pekat seperti biasanya, justru terasa kelabu dan menggantung berat. Angin berembus dari arah utara, membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Hening menguasai jalan-jalan kecil. Bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Di balik rumah besar yang berdiri megah di tengah desa, Pak Arman mondar-mandir di ruang tengah. Langkahnya tidak stabil. Jari-jarinya bergerak-gerak gelisah, memegang kunci rumah yang sedari tadi tak lepas dari genggaman. Biasanya, malam seperti ini ia nikmati dengan kopi dan musik jazz pelan dari radio mahalnya. Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Wajahnya tampak letih, namun bukan karena lelah fisik.
melainkan tekanan yang perlahan menggerogoti harga dirinya. Di balai desa tadi pagi, ia kalah telak. Bukan oleh jabatan, bukan oleh kekuatan, melainkan oleh seorang anak muda yang sebelumnya dianggap tak layak dilihat sekalipun. Semua mata kini tidak lagi memandangnya seperti dulu. Warga tak lagi membungkuk saat melewati gerbang rumahnya. Bahkan suara salam dari anak-anak pun menghilang. Tak ada lagi senyum basa-basi. Tak ada lagi undangan ngopi dari para tetua desa. Pak Arman menyadari, ia bukan lagi pusat kekuasaan di desa ini. Matanya melirik ke arah jendela yang mengarah ke belakang rumah. Tirai bergerak perlahan tertiup angin. Dan dari celah itu, terlihat bayangan kandang besi besar yang selama ini dijaganya dengan penuh kebanggaan. Si Raja. Ular piton raksasa yang sudah ia pelihara sejak 5 tahun lalu. Panjang tubuhnya mencapai lebih dari 5 meter. Beratnya entah berapa puluh kilo. Kulitnya gelap berkilau, dan matanya, 2 titik tajam yang selalu memancarkan rasa lapar dan ancaman. Ular itu bukan hanya peliharaan. Ia lambang kekuasaan. Lambang ketakutan yang Pak Arman bangun sejak kembali dari penjara. Si Raja tinggal di kandang yang dikunci rapat, dibuat dari besi khusus yang didatangkan dari kota. Di dalamnya ada lantai beton dan beberapa batang kayu besar sebagai tempat bersembunyi. Setiap minggu, Pak Arman memberinya makan ayam hidup. Pernah sekali, dengan penuh bangga, ia memperlihatkan kepada beberapa tamunya dari kota saat si Raja menelan seekor kambing kecil dalam satu gerakan lambat namun mengerikan. Dia seperti saya, kata Pak Arman waktu itu. Diam. Tapi kalau lapar mematikan. Tapi malam ini, si Raja tidak seperti biasanya. Suara gesekan keras terdengar dari belakang. Seperti rantai yang ditarik paksa. Lalu sunyi. Kemudian suara dentuman berat. Seperti benda besar terjatuh. Jantung Pak Arman berdegup lebih cepat. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Lampu-lampu ruangan ia nyalakan semua. Tak ada satupun sudut rumah yang dibiarkan gelap. Ia berdiri di balik tirai jendela, mengintip dengan cemas ke arah kandang. Cahaya lampu taman menyinari sebagian area belakang. Ia melihatnya. Pintu kandang si Raja terbuka, sedikit. Bibir Pak Arman gemetar. Ia tahu, ia tak pernah membuka pintu itu hari ini. Bahkan kemarin pun tidak. Tangannya menggenggam telepon rumah, tapi tak tahu harus menghubungi siapa. Dulu, ia bisa memanggil polisi hanya dengan satu panggilan. Tapi sekarang, siapa yang masih sudi datang ke rumahnya di malam gelap seperti ini? Ia duduk di sofa ruang tamu. Dahi basah oleh peluh. Napasnya pendek-pendek. Detik demi detik berlalu. Tapi waktu malam tidak pernah melambat saat seseorang dicekam rasa takut. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Seperti tubuh besar yang bergeser di atas lantai. Lalu suara napas berat. Dalam. Panjang. Menyapu udara. Pak Arman berdiri. Perlahan. Mengambil senter dari lemari bawah tangga. Ia menuju pintu belakang. Menguncinya lagi. Lalu mengganjal dengan balok kayu. Langkahnya kembali ke ruang tengah. Namun saat ia melangkah, lampu ruang makan berkedip-kedip lalu padam. Tidak malam ini, gumamnya pelan. Jangan malam ini. Ia duduk. Tapi tidak bisa tenang. Tangannya bergetar. Matanya terus mengarah ke arah belakang. Tubuhnya serasa terikat oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa ia sedang diawasi.
Tak ada tamu yang datang malam ini. Tak ada warga yang menyalami. Tak ada telepon dari kenalan di kota. Yang ada hanyalah sunyi. Dan makhluk buas yang mungkin saja sudah lepas dari kandangnya. Waktu merambat pelan. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.14. Di luar rumah, angin mulai membawa suara gemeretak daun kering. Tapi ada satu suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara pelan, tapi konstan seperti gesekan sisik besar di lantai semen. Pak Arman berjalan pelan ke arah jendela kamar. Ia mengintip keluar. Tidak ada apa-apa. Tapi justru itu yang membuatnya makin takut. Karena si raja seharusnya ada di kandangnya. Detik berikutnya, suara keras datang dari belakang rumah. Kraak. Seperti logam yang dipaksa patah. Pak Arman memekik pelan. Ia melangkah ke dapur, membuka tirai jendela sedikit. Dan di sanalah ia melihatnya. Pintu kandang terbuka lebar. Rantai tergantung tak beraturan. Dan di atas tanah basah, ada jejak panjang, melengkung, mengarah ke sisi rumah. Tubuh Pak Arman membeku. Ia memejamkan mata. Tapi suara napas itu makin dekat. Berat. Dalam. Mencekam. Ia mundur pelan-pelan. Tapi sebelum sempat ia menoleh ke arah ruang tengah, lampu utama rumah padam. Gelap total. Dan dalam gelap itu, hanya ada satu suara yang menguasai ruang. Hahaha. Desisan panjang. Nafas tertahan. Langkah tak terdengar. Dan dari sana, cerita ini berubah selamanya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Pak Saldi, tetangga satu deret rumah Pak Arman, bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di teras, menyeruput kopi panas sambil mengamati ayam-ayam yang belum juga berkokok. Biasanya, pada jam seperti ini, suara radio dari rumah Pak Arman sudah terdengar samar, memutar berita pagi atau lagu-lagu lawas kesukaan pria itu. Tapi hari ini, sunyi. Tak ada suara langkah di teras rumah mewah itu. Tak ada gemericik air dari selang halaman depan. Tak ada pula suara nyinyiran pagi dari Pak Arman kepada petani yang membawa cangkul. Jangan-jangan ke kota, gumam Pak Saldi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun ketika waktu menunjukkan pukul 8 pagi dan rumah itu tetap senyap, rasa cemas mulai muncul. Beberapa warga yang biasa lewat pun mulai melambatkan langkahnya, melirik ke arah rumah megah yang hari itu terlihat terlalu diam. Bu RT datang bersama dua pria muda dari pos ronda. Pak Arman, teriaknya dari balik pagar. Sunyi. Mereka mengetuk gerbang besi. Tak ada sahutan. Kaca jendela tertutup rapat. Lampu-lampu yang semalam menyala semua, kini padam seluruhnya. Tidak ada jejak kehidupan. Tidak ada satu suara pun. Aneh ini, bisik salah satu pemuda. Setelah berdiskusi singkat, dua pemuda nekat memanjat pagar samping. Mereka masuk melalui halaman belakang yang biasanya terkunci rapat. Ketika mereka membuka pintu dapur, bau itu langsung menyambut. Anyir. Busuk. Menyengat. Aroma kematian. Campuran amis dan bangkai. Langkah kaki mereka menyusuri lorong rumah yang terlalu mewah untuk desa kecil seperti Sukamulia. Lantai marmer tak lagi berkilau. Udara di dalam terasa sesak dan dingin. Semua lampu padam. Tirai tertutup. Seperti rumah yang menelan pemiliknya hidup-hidup. Dan ketika mereka sampai ke belakang rumah, kandang si raja terbuka lebar. Rantai besi tercerai-berai di tanah.
Terlihat tanda-tanda gesekan berat yang meninggalkan jejak ke arah sisi rumah. Tapi yang paling mencolok, ular piton raksasa itu terbaring di tanah. Perutnya menggembung tidak wajar. Begitu besar, begitu tegang, seolah baru saja menelan sesuatu yang terlalu besar untuk perutnya. Para pemuda saling berpandangan. Jangan-jangan salah satunya berlari ke depan rumah, berteriak histeris. "Pak Arman, di dalam perut ular!" Warga berdatangan. Dalam waktu singkat, halaman rumah itu penuh. Beberapa menutup mulut dengan tangan, ada yang berseru lirih, dan tak sedikit yang mundur ketakutan. Ketua RT langsung menghubungi aparat kecamatan. Koordinasi cepat dilakukan. Warga setempat, bersama petugas, akhirnya sepakat. Ular itu harus dibelah. Lokasi pembelahan dipindahkan ke lapangan kecil dekat kebun, tempat yang cukup luas dan terbuka. Warga desa mengikuti dari belakang, beberapa membawa kain, beberapa membawa air, tapi sebagian besar hanya membawa rasa takut yang mendalam. Ular piton itu dibaringkan. Pisau besar diasah. Ketika pisau mulai menyayat kulit kasar ular tersebut, suara desisan pelan terdengar. Usus bergeser. Cairan merah mengucur. Dan tubuh manusia perlahan terlihat. Warga menjerit. Ada yang pingsan. Ada yang berlari menjauh sambil muntah. Tapi di tengah-tengah rasa takut dan jijik itu, sosok Pak Arman perlahan muncul. Tubuhnya utuh, tapi sudah membiru. Matanya terbuka setengah. Tangannya masih menggenggam kunci rumah. Di wajahnya ada bekas luka gores panjang, seolah sempat mencoba melawan sebelum akhirnya tertelan utuh. Hening. Tak ada suara. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang menangis. Jenazah Pak Arman dibungkus kain putih. Dimandikan. Dikafani. Tapi berbeda dari warga lainnya, tak banyak yang hadir di pemakaman. Tak banyak tangan yang membantu mengusung keranda. Tak banyak doa yang terdengar lantang. Namun, yang paling membuat semua orang tercekat adalah ketika keluarga Pak Rahmat justru datang lebih dulu. Bu Yati membawa air panas dan sabun. Pak Rahmat membantu menggali liang lahat. Dan Bagas, tanpa suara, ikut memanggul keranda. Warga hanya bisa diam. Yang dulu difitnah. Yang dulu dihina. Yang dulu dikucilkan. Kini membantu mengurus jenazah orang yang pernah menghancurkan harga diri mereka. Langit di atas pemakaman menggantung mendung. Petir sesekali menyambar dari kejauhan. Tanah merah basah di bukit kecil dekat sungai menjadi tempat peristirahatan terakhir Pak Arman. Setelah doa dibacakan oleh imam desa, Pak Rahmat berdiri di hadapan semua warga. Suaranya pelan, namun mengguncang. Kita semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang membedakan siapa yang belajar darinya dan siapa yang tenggelam di dalamnya. Tak ada satupun yang berani menyanggah. Beberapa menunduk dalam diam. Yang lainnya mulai menyeka air mata. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa mereka pernah ikut menginjak yang lemah. Setelah pemakaman, warga mulai membubarkan diri. Tapi cerita belum selesai. Karena di dalam rumah Pak Arman, saat tim relawan membersihkan sisa-sisa barangnya, Bagas menemukan sebuah buku catatan kecil. Di balik lembaran lusuh yang masih basah oleh sisa embun malam, terdapat tulisan tangan yang tampaknya ditulis hanya beberapa jam sebelum kematiannya. Kadang kekuasaan membuatku lupa siapa aku. Ular itu seperti simbol kekuatanku. Tapi sejak kejadian dengan keluarga Rahmat, aku mulai tak tenang. Jika aku hilang esok, tolong kuburkan aku dengan cara yang layak.
Aku tahu aku telah salah, dan aku tak pantas meminta dimaafkan. Tapi semoga Allah yang Maha Tahu dapat menilai niatku yang terlambat ini. Bagas menatap buku itu lama. Lalu ia menatap langit sore Sukamulia. Dan dalam hatinya, hanya satu kalimat yang terucap. Semoga Allah menerima niatmu, Pak. Sukamulia kembali tenang, atau paling tidak mencoba terlihat begitu. Beberapa hari setelah kejadian yang mengguncang desa, aktivitas warga kembali seperti semula. Petani membawa cangkul ke sawah, anak-anak kembali bermain layangan, dan warung kopi di tikungan mulai dipenuhi suara tawa. Namun semua itu hanya permukaan. Karena di balik bisik-bisik warga, masih tersisa bayang-bayang peristiwa yang belum benar-benar bisa dilupakan. Kematian Pak Arman yang tragis, ditelan hidup-hidup oleh hewan yang selama ini ia banggakan sendiri, menjadi bahan cerita yang berputar terus dari mulut ke mulut. Dan meski sebagian besar warga menghindari topik itu di siang hari, malam selalu membuka luka dan pertanyaan. Apa ular itu memang biasa menyerang manusia? Atau jangan-jangan memang ada yang tak kasat mata di balik semua ini? Rumah besar Pak Arman kini kosong. Setelah pemakaman, aparat desa memutuskan untuk mengamankan rumah tersebut. Pagar digembok, tirai ditutup, dan kandang si raja, yang kini kosong tanpa penghuninya, dibiarkan terbuka, sebagai pengingat yang diam tapi mengancam. Namun rasa penasaran Bagas tak berhenti begitu saja. Bukan karena ingin membalas, bukan karena dendam, tapi karena ia merasa kematian Pak Arman menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di malam keempat setelah pemakaman, Bagas duduk di beranda rumahnya. Di pangkuannya, masih ada buku catatan lusuh yang ia temukan di rumah Pak Arman. Ia membacanya ulang. Perlahan. Kata demi kata seperti memanggilnya kembali ke detik-detik sebelum maut menyergap pria yang dulu ditakuti seantero desa itu. Si raja bukan sekadar peliharaan. Ia bagian dari kuasa yang selama ini kujaga. Tapi sejak kejadian di balai desa, matanya berubah. Ia menatapku, bukan sebagai tuannya, tapi sebagai mangsanya. Bagas memejamkan mata. Sesuatu dalam kata-kata itu terasa ganjil. Seekor ular, sebuas apapun, tak akan memangsa seseorang yang telah memeliharanya selama bertahun-tahun, kecuali ada sesuatu yang berubah. Bukan dari si ular, tapi dari manusia itu sendiri. Apakah ini balasan? Ataukah ketakutan Pak Arman sendiri yang menjadi mangsa utama? Keesokan harinya, Pak Dayeng Madi, kepala dusun yang sudah sepuh, datang ke rumah Bagas. Ia membawa 2 cangkir teh dan duduk di samping pemuda itu yang sedang mengutak-atik laptopnya. Aku tahu kau masih memikirkan itu semua, Gas. Bagas hanya mengangguk pelan. Aku juga dulu pernah percaya bahwa Pak Arman itu tak bisa disentuh siapapun, lanjut Pak Dayeng. Tapi ternyata, kesombongan yang paling kuat pun bisa dihancurkan oleh makhluk yang paling ia banggakan sendiri. Kenapa Pak Arman memelihara ular sebesar itu, Pak? Tanya Bagas akhirnya. Pak Dayeng menarik napas panjang. Pandangannya jauh menembus batas sawah. Katanya dulu waktu di penjara, Pak Arman pernah berurusan dengan tahanan yang punya ilmu hitam. Ia terobsesi dengan simbol-simbol kekuatan. Ia percaya, kalau memelihara makhluk tertentu dengan cara tertentu, bisa memperpanjang kuasamu. Bisa bikin orang tunduk. Dan bisa mengikat rasa takut orang lain. Bagas memejamkan mata. Ia teringat pada tatapan Pak Arman setiap menyebut nama si raja. Ada kebanggaan, ya. Tapi juga ada ketergantungan. Seolah-olah ular itu bukan sekadar hewan. Bukan ular yang berubah, gumam Bagas.
tapi manusia yang akhirnya membuat dirinya sendiri jadi mangsa. Di sisi lain desa, rumah keluarga Bagas kini tak pernah sepi dari kunjungan warga. Bu Yati kembali berjualan kue dan justru kebanjiran pesanan. Onde-onde buatan tangannya dipesan untuk arisan, tahlilan, hingga rapat PKK. Tapi berbeda dari sebelumnya, kini orang-orang membeli bukan hanya karena ingin jajan, tapi karena ingin meminta maaf. Pak Rahmat pun kembali bekerja di ladang, kali ini bukan lagi sebagai buruh, tapi sebagai pengelola lahan yang dipercayakan warga padanya. Nama mereka, yang dulu diinjak oleh fitnah, kini justru menjadi simbol kejujuran dan keteguhan hati. Tapi tetap, tak semua luka bisa sembuh hanya karena waktu. Suatu sore, Bagas menerima pesan dari email. Kepada Bagas, kami dari lembaga YouTube Indonesia ingin mengundangmu menjadi pembicara dalam acara Kreator Muda Menginspirasi. Kami tertarik dengan kisah dapur Bagas Nusantara dan ingin menjadikannya sebagai bagian dari sesi utama. Bagas tersenyum kecil. Ia menatap ke arah dapur, di mana ibunya tengah memotong daun pisang untuk membungkus barongko. Ibu, panggilnya. Bu Yati menoleh. Ya, nak. Aku diundang jadi pembicara di Jakarta. Mata Bu Yati melebar. Tangannya yang tengah memotong terhenti. Aulah, serius, nak? Bagas mengangguk. Tapi aku gak akan pergi sebelum aku tuntaskan satu hal di sini. Bu Yati menghela napas. Ia paham. Karena sejak kejadian itu, Bagas belum sekalipun kembali ke rumah Pak Arman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi, Bagas berdiri di depan rumah besar itu. Bersama Pak Dayeng dan 2 aparat desa, ia membawa senter, sarung tangan, dan keberanian yang sejak dulu ia simpan dalam diam. Gerbang berderit pelan saat dibuka. Suara angin seolah menyambut. Langkah mereka masuk ke halaman belakang. Kandang si raja masih berdiri, kini kosong dan tak lagi berpenghuni. Tapi jejak luka dan ketakutan masih tersisa. Bagas membuka gembok pintu rumah dengan kunci yang ditinggalkan di genggaman Pak Arman saat ditemukan di perut ular. Rumah itu dingin. Bau busuk sudah hilang, tapi suasana mencekam masih menempel di dinding, di lantai, di langit-langit. Di ruang kerja, mereka menemukan satu ruangan kecil terkunci rapat. Setelah pintu dibuka, di dalamnya ada rak-rak kayu penuh botol kaca. Ada tulisan-tulisan asing, kain-kain hitam, lilin bekas terbakar, dan beberapa benda yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan cuma ruangan, kata salah satu aparat. Ini tempat ritual. Pak Dayeng mengangguk. Kita harus musnahkan semua ini. Sekarang juga. Dan malam itu, dengan izin warga, semua benda di dalam ruangan itu dibakar. Api menyala tinggi di halaman rumah Pak Arman, seperti menghapus sisa-sisa kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut dan kesombongan. Bagas menatap api itu lama. Dalam diam. Dalam doa. Dan dalam hatinya, ia tahu ini belum akhir. Karena cerita seperti ini tak pernah benar-benar selesai. Beberapa minggu telah berlalu sejak rumah Pak Arman dibersihkan. Kandang si raja telah diratakan menjadi tanah kosong. Barang-barang ritual telah dibakar sampai jadi abu. Namun meski semua benda musnah, tidak semua bayangan bisa ikut hilang. Warga desa Sukamulya kini menyapa keluarga Pak Rahmat dengan hangat. Bagas, yang dulu dianggap aneh, kini jadi panutan pemuda-pemuda lain. Banyak yang datang ke rumahnya bertanya bagaimana cara membuat channel YouTube, bagaimana edit video, bahkan ada yang datang membawa kamera butut dan berkata malu-malu, "Aku juga mau bikin video kayak Kak Bagas."
Tapi tak banyak yang tahu. Setiap malam, ketika lampu rumah dimatikan dan suara-suara desa meredam, Bagas masih terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, seolah menanti sesuatu yang tak datang-datang. Bukan rasa takut pada ular yang membuatnya sulit tidur, tapi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Bagaimana bisa manusia yang selama ini menyimpan kesombongan dan kekuasaan akhirnya dikalahkan bukan oleh orang lain, tapi oleh makhluk buas yang ia pelihara sendiri? Apakah si raja sekadar hewan yang kelaparan? Ataukah ada sesuatu di balik tatapannya selama ini? Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar naluri binatang? Di tengah kegalauan itu, datang undangan resmi dari pemerintah kabupaten. Sebuah acara peringatan hari jadi daerah akan diadakan, dan Bagas diminta hadir sebagai tamu kehormatan. Namanya disebut dalam undangan dengan sebutan, Pemuda Inspiratif Desa Sukamulya. Ia membaca surat itu berkali-kali. Ada rasa bangga, tapi juga rasa asing. Bagas belum terbiasa dipuji. Terlalu lama hidup dalam hinaan membuat pujian terasa seperti pisau yang dibungkus senyum. "Ibu, aku diundang ke acara kabupaten," katanya saat sarapan. Bu Yati mengangguk pelan, lalu menyendok nasi ke piringnya. "Bagus, Nak. Tapi kalau kau merasa belum siap, jangan paksakan." Bagas menatap wajah ibunya. Penuh keriput, tapi selalu tenang. Ia mengangguk. "Aku akan datang, Bu. Tapi sebelum itu, aku ingin pergi ke tempat satu lagi. Tempat itu bukan rumah Pak Arman. Bukan juga balai desa. Tempat itu adalah makam. Di bukit kecil, tak jauh dari sungai yang mengalir tenang, Pak Arman dimakamkan. Di sana, tanah masih tampak merah. Rumput belum tumbuh. Tak ada bunga. Tak ada batu nisan megah. Hanya papan kayu sederhana dengan tulisan tangan yang sudah mulai luntur karena hujan. Arman bin Muksin. 1973-2025. Bagas berdiri di depan makam itu sendirian. Angin sore mengibaskan ujung jaketnya. Ia tak membawa bunga. Tak membawa air. Hanya membawa diam yang berat. "Pak," gumamnya lirih. "Saya masih tidak tahu kenapa semua ini terjadi. Tapi saya percaya Allah tak pernah tidur. Jika memang ini cara Allah menegurmu, maka saya hanya bisa mendoakanmu, semogamu mendapat ampun yang mu cari di catatan terakhirmu itu." Bagas menunduk. Lama. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan berbalik, meninggalkan bukit itu dengan langkah tenang. Malam harinya, Bagas kembali ke rumah. Ia menemukan sesuatu di meja ruang tamu. Sebuah amplop coklat, tanpa nama, tanpa tulisan. Hanya bertuliskan satu huruf kecil. "A." Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah foto lama. Foto itu menampilkan Pak Arman muda, berdiri di samping seorang pria berjubah hitam. Di belakang mereka, seekor ular kecil melingkar di atas meja. Matanya tajam, dan di bagian bawah foto, tertulis tahun 2001. Perjanjian awal. Di belakang foto, tertulis kalimat pendek dalam tulisan tangan. Tidak semua hewan bisa dilatih. Ada yang datang untuk menagih. Dada Bagas bergetar. Ia menatap foto itu lama. Ini bukan sekadar dokumentasi biasa. Ini peringatan bahwa kekuasaan yang dibangun dengan kekuatan gelap selalu memiliki harga yang harus dibayar. Esoknya, kabar tentang amplop itu sampai ke telinga Pak Dayeng Madi. Ia datang tergesa ke rumah Bagas.
Siapa yang ngasih ini, Gas? Tanyanya tegang. Bagas menggeleng. Aku juga gak tahu. Tiba-tiba ada di ruang tamu. Aku baru pulang dari makam Pak Arman. Pak Dayeng membuka foto itu. Napasnya tercekat. Orang ini, ia menunjuk pria berjubah hitam di samping Pak Arman. Ini orang yang dulu pernah tinggal di pondok tua di ujung hutan. Lama menghilang. Dulu katanya dukun sakti dari luar daerah. Banyak yang bilang dia bawa ilmu berat, ilmu pengikat makhluk halus. Dulu warga sempat usir dia, tapi setelah itu, muncul kabar Pak Arman ke kota, dan tak lama kemudian pulang dengan ular itu. Bagas menatap foto itu lagi. Jadi, si raja bukan sekadar ular. Ia mungkin saja bukan makhluk biasa. Mungkin saja ia datang bukan untuk dipelihara, tapi untuk mengambil bagian dari kesepakatan yang disembunyikan. Dan saat waktu penagihan tiba, tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, Bagas menatap layar laptopnya. Ia mulai menulis. Bukan untuk YouTube, tapi untuk dokumentasi pribadi, untuk arsip yang kelak akan disimpannya sendiri. Ia menulis. Ular itu bukan sekadar hewan. Ia simbol dari kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut. Dan rasa takut, jika terlalu lama memerintah, akan berubah menjadi sesuatu yang lebih buas dari apapun di dunia ini. Sesuatu yang bahkan tak bisa dikenali sebelum semuanya terlambat. Ia mengetik pelan. Kata demi kata. Dan saat malam makin larut, Bagas memejamkan mata. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa dihantui. Ia tahu, beberapa luka memang tak bisa dilupakan. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka harus diwariskan. Ada yang cukup dikenang, agar tidak terulang. Beberapa hari setelah kejadian amplop misterius itu, suasana di desa Sukamulya kembali normal. Atau, seolah-olah normal. Warga memang sudah kembali tersenyum. Anak-anak bermain petak umpet. Para petani kembali mengurus sawah mereka dengan cangkul dan harapan. Tapi setiap kali mata mereka melirik ke arah rumah besar milik almarhum Pak Arman, ada getaran halus yang membuat bulu kuduk meremang. Rumah itu kini tak berpenghuni. Rumput liar mulai tumbuh di pinggir halaman. Kaca jendela mulai berdebu. Namun yang paling membuat orang tak berani mendekat adalah getaran sunyi yang memancar dari balik pintu-pintu tertutupnya. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Seperti rumah itu masih menyimpan jiwa. Pada malam ke-40 sejak wafatnya Pak Arman, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit tampak mendung, walau hujan tak turun. Burung-burung tidak kembali ke sarang. Anjing-anjing milik warga menggonggong tanpa sebab ke arah rumah itu. Sementara ayam jago tak berani naik ke tenggeran. Malam itu, Pak Dayeng Madi terbangun dari tidurnya karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Arman berdiri di tengah sawah, berpakaian putih yang lusuh, tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, dan di balik punggungnya seekor ular besar melingkar diam, dengan mata menyala merah. Dayeng, tolong kembalikan sebelum yang lain ditarik. Kalimat itu lirih, namun menggema keras dalam mimpi. Pak Dayeng terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Ini cuma mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Namun saat ia menoleh ke meja samping ranjang, ia menemukan sebuah daun pisang yang basah dengan bercak tanah dan sehelai sisik ular yang belum kering. Keesokan paginya, ia mendatangi rumah Bagas. Wajahnya pucat, matanya merah. Gas, kita harus bicara.
Bagas, yang sedang menyapu halaman, langsung menuntunnya masuk ke dalam. Pak Dayeng duduk. Tangannya gemetar. Ia menceritakan mimpi itu, dan menunjukkan sisa daun dan sisik yang ia bawa dalam kantong plastik. Aku nggak mungkin tidur sambil cari sisik ular, Gas. Apalagi di atas meja, di dalam rumah. Bagas mengangguk pelan. Matanya tajam. Ia tidak tampak terkejut. Tapi juga tidak santai. Karena ia juga mengalami sesuatu malam tadi. Saat sedang mengedit video, listrik rumahnya padam mendadak. Semua perangkat mati. Tapi di layar laptop yang baru saja ia tutup, sempat muncul gambar siluet hitam besar, seperti tubuh ular yang sedang melilit sebuah tubuh manusia. Dan ia yakin, itu bukan bagian dari Votage. Bagas bangkit dari kursi. Ia masuk ke kamarnya dan kembali dengan amplop coklat yang pernah ia temukan sebelumnya. Ia menunjukkan isi foto dan tulisan tangan itu pada Pak Dayeng. Pak Dayeng membaca lagi tulisan di belakang foto. Tidak semua hewan bisa dilatih. Ada yang datang untuk menagih. Pak Dayeng meremas dahinya. Gas, ini bukan sekadar ular. Ini perjanjian. Dan aku rasa sesuatu dari perjanjian itu belum selesai. Bagas menunduk. Pikirannya berpacu. Kalau begitu, mungkin kita harus cari tahu apa yang masih tertinggal. Mereka memutuskan kembali ke rumah Pak Arman. Kali ini tidak malam, tapi siang hari, saat cahaya matahari masih menguasai sudut-sudut gelap. Mereka membawa 2 pemuda desa untuk berjaga di luar, dan 1 pemuka agama setempat untuk ikut serta. Rumah itu berderit saat pintu dibuka. Udara di dalam terasa dingin. Tapi bukan dingin karena AC atau cuaca. Melainkan dingin yang lembab, yang seperti berasal dari balik dinding. Mereka masuk pelan. Langkah demi langkah. Sampai di ruang kerja belakang, tempat di mana sebelumnya ditemukan rak-rak ritual, mereka berhenti. Lantai sudah dibersihkan. Tapi Pak Dayeng punya firasat. Ia berdiri di sudut ruangan, mengangkat selembar karpet kecil. Di bawahnya, ada penutup lantai dari papan kayu. Sini, bantu buka, katanya. Mereka membuka papan itu dengan hati-hati. Dan di baliknya, ada lubang. Lubang dalam dan gelap. Seukuran sumur kecil. Namun bukan berisi air. Di dalamnya ada kotak kayu tua, terbungkus kain kafan yang sudah sobek di beberapa bagian. Semua saling pandang. Apa ini? Gumam Bagas. Pemuka agama yang ikut bersama mereka membacakan doa. Lalu mereka mengangkat kotak itu pelan-pelan. Kotak itu berat. Bau busuk tercium samar. Bukan seperti bangkai, tapi seperti tanah basah yang menyimpan rahasia lama. Saat dibuka, mereka terdiam. Di dalamnya ada sisa-sisa tulang hewan kecil, gulungan kertas bertuliskan aksara asing, sehelai rambut manusia yang masih utuh, dan patung kecil berbentuk ular dengan mata merah dari batu akik. Semua mata memandang ke arah benda itu. Ini, bagian dari perjanjian itu, kata pemuka agama. Bagas mengangguk. Ia mengerti sekarang. Si raja bukan sekadar penjaga. Ia bukan hanya lambang kuasa. Ia makhluk yang dipanggil, ditanam, dan diberi tempat tinggal, tapi tak pernah dilepaskan. Dan kematian Pak Arman mungkin bukan hanya karena kesalahan, tapi karena hutang yang belum dibayar. Sore harinya, diadakan acara pembacaan doa dan pembersihan rumah secara lengkap. Semua benda dari kota tersebut dikubur di tanah khusus di belakang masjid dengan doa dan pemusnahan simbolik.
Dan malam itu, angin yang biasanya bertiup mencekam dari arah rumah Pak Arman akhirnya berhenti. Anjing-anjing tak lagi menggonggong. Suara jangkrik kembali terdengar. Dan warga, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, bisa tidur dengan pintu tidak terkunci. Namun di balik semua itu, Bagas tahu, luka yang ditinggalkan oleh kekuasaan tak akan pernah bisa benar-benar hilang. Ia tidak ingin mewarisi kebencian, tapi ia juga tidak ingin lupa. Karena yang dilupakan akan kembali dalam bentuk yang lebih gelap. Malam itu, ia menulis di akhir catatan digitalnya. Kuasa bisa dibangun dengan rasa takut. Tapi ketika ketakutan itu tumbuh liar, ia akan mencabik tuannya sendiri. Dan kadang, ular paling berbahaya tinggal di dalam diri manusia. Hujan pertama turun di desa Sukamulya setelah kemarau panjang. Air mengalir di selokan-selokan kecil yang selama ini kering, menghapus debu di jalanan tanah dan menghidupkan kembali aroma basah yang telah lama hilang. Warga menyambutnya dengan syukur. Sebagian membuka ember dan baskom, menadah berkah dari langit. Tapi di dalam rumah tua peninggalan Pak Arman, hujan membawa sesuatu yang lain. Lantai ruang tamu tiba-tiba retak. Sebuah garis tipis membelah ubin yang dulu mengilap. Dan dari celah itu, merembes cairan hitam pekat. Tidak berbau. Tidak menguap. Tapi terus merembes, seolah datang dari dalam perut bumi. Penjaga rumah dari aparat desa yang ditugaskan berjaga malam itu langsung melapor ke kantor kepala dusun. Dalam waktu singkat, berita itu sampai ke telinga Bagas. Ia datang sore itu bersama Pak Dayeng dan 2 warga tua lainnya. Saat mereka membuka pintu rumah, udara di dalam terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan dingin atau lembab, tapi seperti ada tekanan. Seperti ruang itu menolak untuk dimasuki. Tapi Bagas masuk juga. Ia berjalan ke arah lantai yang retak, lalu jongkok, menyentuh bagian ubin yang lembab. Ada suara, katanya pelan. Mereka semua terdiam. Dari dalam lantai, terdengar gumaman lirih. Bukan desisan ular. Bukan suara air. Tapi, seperti bisikan. Tertahan. Terus diulang. Kembali, kembali, kembali. Pak Dayeng mundur 1 langkah. Wajahnya pucat. Itu, suara dari bawah lantai ini. Bagas mengangguk. Malam itu juga, mereka memutuskan memanggil ahli bangunan dan menggali bagian yang retak. Setelah mengangkat beberapa ubin dan tanah, mereka menemukan sebuah ruang kecil tersembunyi di bawah fondasi rumah. Ruang itu sempit, gelap, dan hanya muat 1 orang dewasa untuk berjongkok. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang membuat semua orang membeku. Sebuah kursi kayu tua, yang dikelilingi oleh lingkaran garam kasar dan manik-manik hitam. Di atas kursi itu, tergeletak sebongkah batu bulat sebesar kepala bayi, dengan sisik ular menempel erat di permukaannya. Batu itu berdenyut. Pelan. Seperti jantung. Bagas menatap batu itu dengan napas tertahan. Pemuka agama yang dipanggil untuk mendampingi mereka langsung menyuruh semua orang mundur. Ini bukan benda biasa, katanya. Ini, sisa dari panggilan yang belum diputus. Ritual terakhir yang belum selesai. Dan selama ia ada di sini, sesuatu yang tak terlihat akan tetap menuntut. Pak Dayeng menggeleng. Kenapa rumah ini menyimpan begitu banyak hal gelap, Gas? Bagas tak menjawab. Karena jawabannya sudah terlalu jelas. Pak Arman tidak hanya membangun rumah. Ia membangun kuil untuk kuasa hitam, berbalut kemewahan dan kesombongan. Dan ular itu bukan simbol.
Ia adalah penjaga gerbang antara dunia terang dan bayangan. Ritual pemutusan ikatan dilakukan malam itu juga. Doa-doa dipanjatkan. Ayat suci dibacakan terus-menerus. Batu jantung ular itu dibungkus 7 lapis kain putih, lalu ditanam dalam lubang khusus di belakang masjid. Tanahnya disiram air ruqyah, lalu ditutup dengan batu besar. Namun meski upacara pemutusan selesai, bekasnya tetap tinggal. Bagas, sejak malam itu, mulai mengalami mimpi-mimpi yang tidak bisa ia ceritakan dengan mudah. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya duduk di dalam ruangan gelap. Di seberangnya, ada kursi kosong. Tapi kursi itu perlahan berubah. Menjadi tubuh melingkar, bersisik, dengan 2 mata menyala merah. "Siapa kamu?" tanya Bagas dalam mimpinya. Dan suara itu menjawab, "Aku, bagian darimu. Bukan tubuh, bukan darah, tapi janji. Dan janji tidak bisa dikubur." Bagas terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya pendek. Jantungnya berdetak kencang. Di luar jendela, hujan turun lebih deras dari biasanya. Tapi bukan suara hujan yang membuatnya tak bisa tidur lagi malam itu. Melainkan suara seretan. Pelan. Berat. Seperti tubuh besar yang bergerak di atas tanah basah. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai memperbincangkan hal-hal ganjil yang terjadi sejak pembongkaran rumah Pak Arman. Sapi Pak Parman mendadak mati dengan leher membiru. Anak kecil di RT 2 mengigau malam-malam sambil menyebut nama Pak Ular. Dan beberapa orang bersumpah melihat bayangan panjang bergerak di antara kebun pisang, padahal tidak ada siapapun di sana. Pak Dayeng memanggil Bagas ke rumahnya. "Kita sudah kubur batu itu. Kita sudah bakar barang-barangnya. Tapi kenapa ini belum selesai?" Bagas duduk diam. Ia tahu, jawaban dari pertanyaan itu tidak bisa dicari dengan alat. Tapi mungkin dengan pemahaman. Karena selama masih ada orang yang menyimpan rasa takut, makhluk itu belum pergi, jawab Bagas perlahan. Pak Dayeng menatapnya. "Maksudmu?" "Dulu, kuasa Pak Arman hidup bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena orang-orang membiarkannya tumbuh lewat ketakutan mereka. Dan ketika ia mati, ketakutan itu belum semua terangkat." Pak Dayeng termenung lama. Kemudian ia menatap Bagas dengan pandangan yang lebih dalam dari biasanya. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Bagas tersenyum tipis. "Bicara. Jujur. Berani. Dan jangan sembunyikan apa-apa." Malam itu, Bagas menyiapkan kamera. Tapi bukan untuk memasak. Bukan untuk konten hiburan. Ia menyalakan lampu, duduk di depan layar, dan mulai berbicara. "Assalamualaikum. Hari ini, aku tidak akan membagikan resep. Tapi aku akan membagikan cerita. Cerita tentang desa kecil, tentang kekuasaan, dan tentang ular yang tinggal di balik tembok kekayaan. Karena tidak semua ular tinggal di hutan. Ada yang tinggal di dalam hati manusia." Dan video itu, yang awalnya hanya ia niatkan sebagai pengingat, justru viral ke seluruh negeri. Komentar demi komentar berdatangan. "Saya ikut merinding. Desamu menyimpan kisah yang dalam, Mas. Terima kasih sudah membagikan ini lebih dari sekadar cerita." Dan malam itu, hujan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Bagas tertidur tanpa mimpi. Pagi di desa Sukamulya kembali cerah. Langit biru memayungi ladang hijau yang mulai ditanami kembali. Burung-burung bersahutan dari dahan ke dahan,
dan suara air sumur menggema dari ember-ember yang ditarik ke atas. Anak-anak berlari di jalan tanah, membawa layangan dan tawa. Tak ada lagi yang menunduk saat melewati bekas rumah Pak Arman. Tak ada lagi suara lirih yang bertanya-tanya tentang ular atau benda-benda gaib yang mungkin tertinggal. Yang ada hanyalah kenangan. Dan kenangan, sebagaimana tanah basah yang pernah ditumbuhi ilalang, akan tumbuh kembali jika tak dijaga. Di sisi lain desa, Bagas berdiri di depan sekolah dasar, tempat ia dulu pernah belajar membaca sambil duduk di lantai karena kursinya rusak. Kini ia datang bukan sebagai murid, tapi sebagai pembicara tamu. Ia membawa laptop, kamera, dan satu koper kecil berisi semangat. Guru-guru menyambutnya dengan senyum bangga. Murid-murid bertepuk tangan saat ia memperkenalkan diri. Tak sedikit yang berbisik pelan, "Itu Kak Bagas dari YouTube." Dan saat Bagas mulai bicara, tak satu pun yang mengalihkan pandang. Ia tidak menceritakan tentang Pak Arman, atau ular, atau ritual. Tapi ia menceritakan sesuatu yang lebih penting. Kalaumu ingin dihormati, jangan bikin orang takut. Kalaumu ingin dikenal, jangan hina orang duluan. Dan kalaumu ingin dikenang, jangan pernah melukai orang demi jadi yang paling berkuasa. Anak-anak mengangguk. Mata mereka menyala. Dan di tengah wajah-wajah polos itu, Bagas melihat harapan. Bukan harapan untuk menjadi besar, tapi harapan untuk tumbuh dengan jujur. Beberapa bulan kemudian, rumah besar bekas milik Pak Arman dirobohkan. Tanahnya dibersihkan. Sisa-sisa bangunan dijual dan uangnya digunakan untuk membangun perpustakaan desa. Di tempat di mana dulu seekor ular piton raksasa disembunyikan dalam kandang besi, kini berdiri rak-rak buku yang diisi dengan pengetahuan. Di tengah ruangan, tergantung papan kayu bertuliskan, "Ketakutan tidak selamanya harus dilawan. Kadang, ia hanya perlu dipahami dan diarahkan." Perpustakaan itu diberi nama Taring yang Diam. Sebuah simbol dari masa lalu yang nyaris memangsa seluruh desa namun kini menjadi tempat bagi cahaya baru. Suatu malam, setelah semua tenang dan urusan desa berjalan biasa, Bagas duduk di belakang rumahnya. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Di sampingnya, Bu Yati duduk membawa semangkuk barongko. "Kau bahagia sekarang, Nak?" tanya Bu Yati dengan senyum tenang. Bagas mengangguk. "Belum sepenuhnya, Bu. Tapi aku belajar bahwa bahagia bukan soal selesai, tapi soal terus berjalan." Bu Yati tersenyum. "Ibu bangga samamu." Bagas menunduk, mengusap mata pelan. "Kalau bukan karena ibu dan bapak yang sabar, mungkin aku sudah kalah di awal." Bu Yati menepuk bahu anaknya lembut. "Doa orang yang difitnah, Gas, lebih tajam dari pedang. Dan doamu telah menyelamatkan kita semua." Angin malam menyapu pelan. Dan dari balik bayang-bayang rumah, tak ada lagi taring yang mengintai. Hanya suara jangkrik. Hanya napas kehidupan yang tenang. Dan hanya doa yang terus naik ke langit, dari sebuah desa kecil bernama Sukamulya.